Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Triananda. Saya dari kelas BK1B dengan NIM 21050710998. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa yang merupakan tugas ketiga dari mata kuliah akuntansi jasa dan dagang. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dan karakteristik dari perusahaan jasa. Nah, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa sesuatu yang bersifat non-fisik seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, dan banyak sebagainya. Namun, tetap dapat kita rasakan dengan membeli atau memakai produk yang dijual. Nah, adapun karakteristik dari perusahaan jasa yaitu yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Yang keempat, tidak ada harga pokok produksi. Dan yang terakhir adalah tidak ada standar harga yang umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan. Nah, siklus akuntansi ini memiliki tahap-tahap, yaitu yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengisaran, dan yang ketiga yaitu tahap laporan. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar membuat laporan keuangan. Adapun langkah-langkah untuk membuat laporan ini yaitu yang pertama, analisis bukti transaksi keuangan, yang dimana sumber atau dokumen transaksi dapat berasal dari cek, nota, memo, dan kwitansi. Sebelum menganalisis, kita harus tahu aturan dalam mencatat transaksi. Nah, yang kedua yaitu pencatatan jurnal umum, pencatatan transaksi ke dalam jurnal berdasarkan data yang didapat dalam bukti transaksi, di mana jurnal dicatat secara kronologis sesuai dengan tanggal transaksi yang dicantumkan dalam bukti transaksi. Nah, yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Nah, yang ini merupakan proses pemindahan dari jurnal ke buku besar yang disebut dengan posting di dalam buku besar. Akun-akun dikelompokkan bergolongan seperti akun raca, akun real, dan akun nominal atau akun laba rugi. Kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap pengisaran. Nah, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyusun neraca saldo. Nah, data neraca saldo berasal dari data sementara buku besar. Neraca saldo adalah langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Nah, yang kedua yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Terkadang perusahaan melakukan pencatatan ada akun-akun yang tidak sempat tercatat. Nah, di sini pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat kertas kerja. Kertas kerja adalah untuk membuat laporan, adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini menutup akun-akun nominal, ikhtisar laba rugi supaya tidak terjadi perhitungan ulang transaksi di periode berikutnya. Nah, yang kelima yaitu membuat neraca saldo. Setelah penutupan, tujuannya adalah untuk menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk menentukan kegiatan pada periode tertentu. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap laporan. Tahap laporan adalah laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Nah, laporan keuangan memiliki unsur yaitu yang pertama, laporan laba rugi berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban dari perhitungan antara pendapatan dan beban akun diperoleh laba atau rugi perusahaan. Nah, yang kedua, laporan perusahaan modal atau ekuitas memiliki unsur yaitu modal awal, sisa laba atau rugi perusahaan, prive, dan modal akhir perusahaan.
Nah, yang terakhir yaitu neraca. Adalah laporan yang berisikan tentang harta, hutang, dan modal perusahaan pada saat tertentu.